Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di negeri yang aman. Saudara kita yang berada di Palestina hari-hari mendapatkan teror, mendapatkan siksaan, dibombardir oleh Israel. Makan susah, tidur susah, bahkan kencing susah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka, insya Allah matinya syahid. Kita doakan mereka memiliki tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di negeri yang aman kita seharusnya dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus dapat berbuat banyak. Karena banyak kesempatan yang dapat kita lakukan. Dimanapun bumi diinjak, apabila kita bersyukur kepada Allah, maka insya Allah kita akan dapat berbuat banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala jamin kehidupan kita. Sepanjang napas berada dalam diri kita, Allah itu jamin. Dan diri kita ini antara rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan tempat yang kita jangkau, ya. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan lebih dahulu rizki yang kita butuhkan, ya. Misalnya satu contoh, Mas Erik kuliah di Purwokerto, maka rezeki yang tadinya di Pemalang, ya, Pemalang mereka murid itu sudah Allah boyong itu di Purwokerto. Begitulah Allah jelaskan, walaqad makkannakum fil ardi wajalna lakum fiha ma'ayish. Sungguh kami tempatkan kamu di muka bumi ini, di mana kami berikan kepadamu penghidupan, jalan-jalan penghidupan, sumber-sumber kehidupan. Jadi di mana bumi diinjak, di situ Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rezeki masing-masing. Enggak usah bingung. Jadi kalau nanti dodolan nasinya di Purwokerto, dilalah, mungkin Mas Arik gitu ya akan mendapatkan pekerjaan di Purwokerto. Mungkin bisa jadi mendapatkan jodoh Purwokerto, atau dapat orang lain tapi tinggal di Purwokerto, ya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan sumber-sumber penghidupan bagi manusia. Dan kita tidak tahu nanti di sini mau menjadi guru apa menjadi insinyur yang bekerja di mana, atau bahkan menjadi pengusaha, kita tidak tahu. Itu nanti kehendak Allah yang menetapkan jalan-jalan rezeki kita. Tapi pasti sudah Allah sediakan, gak usah bingung ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah menciptakan kebutuhan untuk manusia. Allah itu maha adil, maha kaya, ya. Kekayaan Allah itu tidak pernah akan habis, walaupun tiap hari itu dimakan oleh manusia, ya, tidak pernah akan habis. Karena ghazanatullah, kekayaan Allah itu tidak terbatas, tetapi kebutuhan manusia terbatas, ya. Makan terbatas, minum terbatas, ya. Sedangkan kekayaan Allah tidak terbatas, nggak usah bingung, ya. Justru bagaimana yang lebih penting daripada itu adalah makanan jiwa. Kita hidup di dunia, tapi bagaimana menyiapkan kita untuk kehidupan dunia dan akhirat, supaya kita bisa hidup bahagia. Selain itu, tidak semua makanan yang ada di bumi itu juga yang Allah sediakan itu baik buat kita, ya. Harus kita pilih, ya. Kita pilih makanan yang halal dan thayyib, ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya. Jadi pilihlah makanan-makanan yang thayyib, yang halal dan thayyib, halalan thayyibah. Halal itu hukumnya, ya. Tapi tidak setiap yang halal itu thayyib, ya. Misalnya bagi katakanlah ikram, ya, misalnya, ya, bagi ikram itu makanan yang namanya duren, wah itu halal dan thayyib gitu, ya. Mbah Tegar misalnya bawa duren ini, wah halal dan thayyib, enak, ya kan. Tapi mungkin bagi saya, bagi orang yang kena gula misalnya gitu, ya, itu halal tapi tidak thayyib, ya kan. Karena apa? Karena mungkin bisa menjadi gulanya naik gitu kan. Jadi tidak setiap yang halal thayyib, maka pilihlah makanan yang halal dan thayyib. Dan thayyib itu berlaku untuk orang berbeda-beda, ya. Setiap orang thayyib terhadap makanan ya berbeda-beda, ya. Oh, makanan ini, ya, tadi contohnya itu, ya, duren, wah ini thayyib bagi Mas Arik gitu, bisa segeluntung sendirian, enak, ya. Ya, misalnya gitu. Nah, halalan itu adalah hukumnya halal, ya. Tapi kalau thayyib itu lebih ke zatnya, bagaimana pengaruh makanan terhadap tubuh kita, ya. Ada orang yang makan sesuatu, ya, dia alergi, ya, begitu makan langsung berendol-berendol kulitnya, itu kan. Makan lembutan disediakan oleh Umi, ya. Bagi kita halalan thayyiban, tapi bagi seseorang mungkin habis makan lembutan, ya, kulitnya peruntus-peruntus gitu, ya. Nah, itu berarti halal tapi tidak thayyib bagi orang tersebut. Nah, kita bagaimana? Allah sediakan rupa makanan, rupa-rupa sumber kehidupan supaya kita dapat memilih, mendapatkan dengan cara yang halal, mencari barang-barang atau makanan sumber kehidupan yang halal juga thayyib. Cara mencarinya halal, makanan itu hukumnya halal karena zatnya, dan juga thayyib karena zatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita yang sedang belajar dimanapun kita berada nggak usah khawatir. Allah sediakan penghidupan di mana kita hidup. Yang belum Allah jamin justru adalah
agama dalam diri kita. Itu yang harus kita perjuangkan, bagaimana supaya kita mendapatkan ad-din, ya, keimanan yang baik, kita dapat beramal dengan baik sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dalam kehidupan kita di dunia dan Allah tempatkan kita yang baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.